Halo, saya mahasiswa Universitas Cendrawasih atas nama Heni Yulia Syarahiyamia. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Program Studi Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme sel, katabolisme, dan anabolisme. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metabolisme sel. Metabolisme sel adalah serangkaian proses kimia yang terjadi dalam sel untuk mempertahankan kehidupan. Proses ini mencakup reaksi-reaksi yang diperlukan untuk mendapat energi, membangun molekul-molekul penting, dan mengelola limbah. Metabolisme sel dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu katabolisme dan anabolisme. Yang pertama yaitu katabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul-molekul besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Proses ini menghasilkan energi yang disusun dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat yang kemudian digunakan oleh sel untuk melakukan berbagai fungsi. Contoh dari proses katabolik meliputi yang pertama, respirasi seluler. Proses ini di mana glukosa dipecah menjadi karbon dioksida dan air dengan melepaskan energi dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat. Yang kedua yaitu fermentasi. Proses alternatif respirasi seluler yang terjadi di lingkungan anaerobik, misalnya fermentasi laktat dalam atau otot atau fermentasi alkohol oleh ragi. Lipolisis, pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Respirasi seluler ini terbagi menjadi dua, yaitu aerob dan anaerob. Yang pertama, aerob. Respirasi seluler adalah proses di mana glukosa dipecah menjadi karbon dioksida dan air dengan melepaskan energi dalam bentuk ATP atau adenosine trifosfat serta menghasilkan karbon dioksida dan air sebagai produk sampingan. Proses ini terdiri dari 3 tahap utama yaitu glikolisis. Glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Glukosa atau 6 karbon dipecah menjadi 2 molekul pirufat atau masing-masing 3 karbon dan 2 ATP atau neto dan 2 NADH atau 2 pirufat. Yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif. Terjadi di mitokondria. Setiap molekul pirufat diubah menjadi asetil koasien dengan melepaskan satu molekul CO2 dan menghasilkan NADH. Produk yang dihasilkan adalah 2 asetil koasien, 2 NADH, 2 CO2. Yang ketiga yaitu siklus Krebs. Berlangsung di matriks mitokondria, asetil koasien masuk ke siklus Krebs di mana dia dioksidasi menjadi CO2 sambil menghasilkan ATP, NADH, dan FADH2. Ada produk perasetil koasien yang dihasilkan adalah 2 CO2, 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP atau total dari 2 asetil koasion, 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP. Rantai transport elektron. Elektron transport chain ETC adalah serangkaian reaksi kimia yang terjadi di membran dalam mitokondria sel eukariotik. Fungsinya adalah untuk menghasilkan ATP, sumber energi utama sel. Anaerob ini terbagi menjadi dua, yaitu fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fermentasi asam laktat, yaitu proses metabolik di mana glukosa atau gula lain diubah menjadi asam laktat atau bakteri atau sel otot. Ini terjadi dalam kondisi anaerobik, yaitu tanpa kehadiran oksigen. Dalam konteks produk makanan, fermentasi ini digunakan untuk membuat seperti produk yogurt, sauerkraut, dan kimchi. Dalam tubuh manusia, fermentasi asam laktat terjadi di otot selama aktivitas fisik intensif ketika oksigen tidak cukup untuk mendukung respirasi seluler aerobik. Menghasilkan asam laktat sebagai produk sampingan yang dapat menyebabkan sensasi lelah atau nyeri pada otot. Yang kedua yaitu anaerob fermentasi alkohol. Fermentasi etanol atau pergian alkohol adalah proses biologi di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa diubah menjadi tenaga seluler dan juga menghasilkan etanol dan karbon dioksida seperti produk sampingan.
Anabolisme. Anabolisme adalah rangkaian proses metabolik dalam organisme yang berfungsi untuk membangun molekul-molekul besar dan kompleks dari molekul-molekul kecil dan sederhana. Proses ini biasanya memerlukan energi yang diperoleh dari ATP atau adenosine triphosphate. Contoh anabolisme meliputi sintesis protein dari asam amino, pembentukan glikogen dari glukosa, dan biosintesis lipid dari asam lemak dan gliserol. Anabolisme penting untuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan sel serta jaringan dalam tubuh. Di sini ada penjelasan tentang reaksi terang, yaitu Skleeks dan non-Skleeks. Proses yang pertama yaitu melibatkan fotosegmen atau P700 dan elektron transitasi yang berputar kembali lagi ke P700. Dan non-Skleeks yang pertama yaitu melibatkan fotosegmen 2 atau P680 dan fotosegmen 1 P700 yang terjadi fotolisir air atau H2O menghasilkan H+ tambah O2. Hasil dari Skleeks yaitu ATP dan non-Skleeks yaitu ATP, NADPH, O2. Fotosintesis. Fotosintesis ini terbagi menjadi dua, yaitu fotosintesis 1 dan fotosintesis 2. Fotosintesis adalah proses di mana tumbuhan alga dan beberapa bakteri mengubah cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk glukosa. Fotosintesis 1 ini ia membutuhkan sinar matahari, namun ia melepaskan oksigen atau O2 dan ia menerima karbon dioksida atau CO2. Fotosintesis yang kedua yaitu ia tidak membutuhkan sinar matahari, namun ia ada pada siang dan malam hari. Fotosintesis 2 ini ia menerima oksigen atau O2 dan ia melepaskan karbon dioksida atau CO2, namun ia membutuhkan energi kimia. Sinar matahari dan H2O diserap melalui reaksi terang dan menghasilkan oksigen, sehingga reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH digunakan reaksi gelap melalui siklus Calvin, sehingga menghasilkan glukosa dan karbon dioksida. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata atau penyampaian yang kurang jelas atau salah dalam penjelasan ini. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.